Tiba-tiba meja di sampingnya Arif ini, atau yang kemarin itu jadi mejanya Dinda, itu ada suara perempuan dan ngomong gini. Halo guys, balik lagi di channel ini. Terima kasih udah nonton. Di sini gue mau cerita sama kalian, tapi sebelumnya gue pengen nanya sama kalian. Gimana perasaan kalian kalau disukain sama seseorang atau teman sendiri, misalnya teman sekolah atau teman satu kantor? Orang ini suka stalkerin kita, dia selalu merhatiin semua tentang kita. Kira-kira kalau di posisi kayak gini, kita bakal seneng atau malah ngerasa risih? Terus setelah kita cari tahu balik tentang seseorang ini, ternyata dia punya fakta lain. Dia adalah, perkenalkan, nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Niatnya Arif ini kerja cuma buat dapet duit, tapi ternyata dia malah disukain sama Dinda. Dinda ini teman satu kantornya Arif, di mana meja kerja mereka itu saling berdekatan. Jadi meja kerjanya Arif di sini, meja kerjanya Dinda di sini. Arif ini tipe orang yang kalau di kantor itu orangnya apa perlunya banget. Dia orangnya nggak terlalu bisa basa-basi. Tapi bukan berarti dia itu nggak punya temen. Dia cuma jarang aja gabung sama teman-temannya yang lain. Karena dia harus hemat-hemat banget, maklum, dia sandwich. Jadi setiap jam istirahat, dia jarang banget ikut sama teman-temannya makan di kantin. Arif ini lebih sering bawa nasi dari kosnya. Paling-paling dia ke kantin kalau nggak bawa lauk aja. Jadi dia itu cuma beli sayur 5.000 aja kalau kantin. Terus abis itu dia balik lagi dan makan di meja kerjanya. Kenapa begitu? Karena setiap awal bulan dia itu harus ngirimin ibunya yang ada di kampung. Hal ini dikarenakan ayahnya Arif itu udah meninggal dunia, guys. Sehingga saat ini dia hanya fokus cari uang supaya bisa nafkahin ibunya di kampung. Mungkin ini kenapa Arif belum punya pacar alias jomblo, padahal umurnya Arif itu udah hampir 30 tahunan. Arif ini juga susah banget buka hati buat orang lain, termasuk buka hati buat Dinda, teman kerja dia itu. Dinda di sini sih belum ngomong ya kalau dia suka sama Arif, tapi dari gelagatnya Dinda itu udah jelas banget kalau Dinda ini suka sama Arif. Arif juga bukan orang yang cukup bodoh buat nggak peka kalau teman kantornya alias si Dinda ini suka sama dia. Tapi ya itu tadi, karena saat ini dia cuma mau cari duit biar bisa nafkain ibunya, sehingga dia nggak mau terlalu memberi harapan kepada si Dinda. Suatu ketika di jam istirahat kantor tiba, ruangan kantor itu kosong. Dinda nyamperin Arif, yang posisinya Arif itu lagi makan bekelnya. Terus Dinda nanya, kayak basa-basi sama Arif, Mas Arif nggak ke kantin sama teman-teman yang lain? Terus si Arif jawab, enggak Din, aku bawa bekal, kamu juga kok nggak ke kantin? Terus Dinda jawab, enggak aku mau di sini aja nemenin Mas Arif. Di sini Dinda ngomongnya sambil senyum, ya namanya orang suka kan. Arif yang ngedenger jawaban Dinda cuman balas senyum sambil jawab, oh ya udah kalau gitu makan bareng aja sini. Dinda ini emang orangnya perhatian, tapi perhatiannya itu cuma sama Arif. Esok harinya pas Arif baru sampai kantor, posisinya Arif ini emang lagi nggak enak badan. Terus Dinda yang lihat itu langsung negor Arif, Mas Arif lagi nggak enak badan ya? Terus Arif jawab, iya Din, agak meriang aku ke pantry dulu ya, mau ambil air minum anget. Pas Arif lagi ngambil minum di pantry, tiba-tiba Dinda di belakangnya sambil bawa obat yang biasanya diminum sama si Arif. Terus Dinda ini ngomong gini, nih Mas minum obatnya dulu, biasanya Mas Arif minum obat merek ini kan, obat ini aman kok Mas buat jantung. Lah, kok Dinda tahu ya sedetail itu merek obat yang biasanya dia minum? Dari mana dia tahu kalau Arif memang ada sedikit masalah dengan jantungnya? Padahal selama Arif kerja di kantor itu, Arif itu nggak pernah minum obat itu. Ya udahlah, pikir Arif, mungkin ini cuma kebetulan aja. Lagian juga, ini tuh obat umum, pasti banyak juga dijual di apotik. Akhirnya Arif nggak mau pusing, dia bilang, oh iya, makasih ya Din. Lalu Dinda cuma tersenyum. Setelah itu keesokan harinya Arif berangkat ke kantor lagi pagi-pagi. Pas udah sampai ruangan, dia ngeliat Dinda pakai warna kemeja yang sama persis dengan warna kemejanya Arif, yaitu warna hijau tua. Batin Arif itu cuman, ini serius, gue sama Dinda warna bajunya sama. Duh, malu gue kalau sampai diceng-cengin sama anak kantor. Secara dia yakin banget kalau anak kantor pasti peka kalau dia ini yang paling deket sama Dinda dan yang paling diperhatiin sama Dinda dibanding yang lain. Tapi ternyata di sini anak kantor tuh nggak ada tuh yang ceng-cengin, malah pada diem aja.
Di sini Arif emang agak kepedean sih. Terus Dinda ngeliat Arif tuh yang baru datang. Di sini Dinda langsung nyamperin Arif sambil senyum-senyum dan ngomong gini sama Arif. Mas Arif udah dateng, baju kita samaan ya mas. Aku sengaja tahu mas nyamain warna baju aku biar samaan sama mas. Arif yang ngedenger pernyataan Dinda ini, tentu aja dia agak shock. Hah? Sengaja nyamain gimana? Kan gue baru dateng, gue aja baru sampai di ruangan ini. Di sini karena nggak enak sama Dinda, akhirnya Arif cuma jawab, iya Din. Ya udah, Arif kayak gitu doang sambil senyum. Nah, udah nih, akhirnya waktu terus berjalan. Seperti biasa, jam istirahat itu tiba dan sama seperti biasanya, Arif nggak ke kantin seperti teman-temannya yang lain. Dia masih menyelesaikan pekerjaan di komputernya. Dinda yang lihat Arif sendirian, dia lalu nyamperin Arif dan ngajakin Arif ngobrol. Yang obrolannya itu bikin Arif shock. Kalian tahu nggak apa yang dibicarakan Dinda kepada Arif? Di sini Dinda bilang sama Arif kalau Dinda tahu Arif semalam mimpi apa. Duh, serem nggak tuh? Mas percaya nggak kalau aku tahu loh Mas semalam itu mimpi apa? Kalian kalau digituin gimana? Di sini Arif masih mikir kalau Dinda ini cuma lagi ngajakin Arif buat bercanda. Tapi pas Dinda lanjutin omongannya, di sini Dinda bilang gini, semalam itu Mas Arif mimpi, pas Mas Arif masih kecil, Mas lagi main layangan sama sepupunya Mas di tengah sawah. Terus di sana Mas Arif dimarahin sama bapaknya Mas Arif karena kalian main layangannya itu sampai nginjek-nginjek padi yang baru ditanam. Mas lagi kangen ya sama bapak, sampai-sampai ke bawah mimpi gitu. Dinda ngomong gitu sambil senyum sama Arif. Arif yang ngedengerin itu tentu aja sangat shock dan sedikit takut. Dia nggak balas jawab apa-apa dan cuma diem sambil liatin Dinda. Dinda yang sadar akan hal itu, dia itu cuma senyum lalu bilang, nggak usah takut mas, aku cuma nebak aja kok. Kalaupun betul, itu pasti cuma kebetulan aja. Di sini Arif cuma senyum, tapi jujur aja dia masih shock. Dia cuma batin dalam hati. Kebetulan yang kali ini itu terlalu aneh. Arif makin gak ngerti sama Dinda, banyak banget hal kebetulan yang dia tahu tentang dirinya. Rasanya gak mungkin kalau Dinda tahu hidupnya dari sosial media. Secara Arif juga bukan orang yang narsis untuk update hidupnya di sosial media. Seperti tahu merek obat yang biasa diminum, baju yang mau dipakai ke kantor, dan sekarang yang makin aneh lagi, Dinda itu tahu semalam dia mimpi apa. Jadi dari mana Dinda tahu? Masa iya Dinda punya kemampuan lain? Rasanya zaman sekarang itu kayak nggak mungkin punya kemampuan sedetail itu. Kejadian-kejadian itu membuat Arif ngerasa sedikit risih dan canggung ke Dinda. Dia mulai sedikit ngehindarin Dinda tanpa Dinda merasa dihindari atau tersinggung. Tapi Dinda sadar kalau Arif emang lagi sedikit ngehindarin Dinda. Tapi di sini Dinda nggak nyerah. Sampai pada suatu hari saat pas Arif lagi di pantry ambil minum, Dinda nyamperin Arif dan bilang, Mas, aku mau ngomong sesuatu sama Mas Arif. Sebenarnya aku udah suka sama Mas Arif sejak Mas Arif kerja di kantor ini. Kebetulan Arif kerja di kantor itu udah 5 bulanan. Jadi dia termasuk masih karyawan baru. Arif yang ngedenger omongan Dinda itu sebenarnya nggak kaget karena dia juga sadar kalau Dinda emang gelagatnya ketahuan kalau suka sama dia. Tapi di sini Arif bingung jawabnya karena dia emang lagi nggak mau buat punya pacar dan di sisi lain dia masih ngerasa aneh soal Dinda. Terus di sini Arif ngomong ke Dinda dengan hati-hati karena dia nggak mau Dinda tersinggung. Ya takut si Dinda ini juga insecure kan. Terus Arif ini ngomong gini, Din, maaf ya, untuk saat ini aku masih belum bisa buat pacaran. Semoga nanti kamu nemuin orang yang bisa sayang sama kamu. Karena jujur aja, saat ini prioritas aku itu cuma cari uang supaya bisa nafkahin ibu, supaya bisa bantu ibu di kampung. Ngedenger jawaban Arif, Dinda nggak jawab apa-apa dan dia cuma sedikit senyum ngebalesnya sambil ngeliat si Arif. Tapi Arif di sini yakin Dinda pasti kecewa dan ngeliat itu Arif bener-bener ngerasa nggak enak sama Dinda. Setelah keluar dari pantry dengan perasaan yang gak enak itu, Arif mikir kayaknya dia perlu cerita nih sama salah satu teman kantor dia. Nah di sini dia milih sama Mas Eko. Selama ini Arif emang gak pernah cerita apa-apa soal Dinda yang perhatian ke dia sama teman-teman kantornya karena dia gak enak aja, takut dikira kepedean. Tapi Arif yakin teman kantornya itu pasti juga peka dengan perhatiannya Dinda ke Arif.
Dan setelah prasangka dia itu benar bahwa Dinda itu emang beneran suka sama Arif, bahkan dia itu udah ngomongin perasaannya, akhirnya Arif mikir nih buat curhat soal perasaan yang diungkapin Dinda itu ke Mas Eko. Nah, Mas Eko ini dia senior yang ada di kantor itu yang udah kerja dari tahun 2013. Jadi menurut Arif ini pasti Mas Eko lebih bijak dibanding dia cerita sama anak-anak yang lain. Dan lagian juga dia nggak mau diceng-cengin. Setelah Mas Eko ngedenger ceritanya Arif bahwa Arif ini ditembak sama Dinda, di sini Mas Eko diem sebentar dan nggak langsung ngasih masukan buat Arif ini harus gimana. Tapi Mas Eko nyuruh Arif buat ke bagian HRD dan nanyain arsip karyawan yang namanya Dinda Asti Rahayu. Nah, di sini Arif bingung dong, kok malah disuruh ke bagian arsip karyawan? Terus Mas Eko nanya, emang kamu udah kenal sejak kapan sama Dinda? Si Arif jawab, sejak 5 bulan yang lalu awal dia masuk ke kantor ini. Akhirnya habis itu Arif ke ruangan HRD dan meminta data arsip karyawan yang bernama Dinda Asti Rahayu. Tentunya saat HRD dimintain data itu, HRD kayak kaget. Emang kenapa dengan Dinda? Lalu dengan terpaksa si Arif ini ngejelasin dan dia bilang sama si HRD itu kalau dia itu disuruh sama Mas Eko buat nanyain langsung ke bagian kepegawaian. Akhirnya ya udah tuh Arif ngebuka data arsip karyawan itu. Saat Arif ngebaca data arsip karyawan itu, dia benar-benar tercengang. Ternyata Dinda Asti Rahayu atau Dinda yang dikenalnya selama ini adalah salah satu karyawan di kantornya yang sudah meninggal sejak tahun 2016 karena bunuh diri. Dinda bunuh diri dikarenakan pada saat itu dia ditolak oleh salah satu karyawan yang ada di kantor situ juga. Yang dimana baru siang tadi Arif juga melakukan hal yang sama, yaitu menolak cinta Dinda. Duh, bingung banget nggak tuh si Arif? Terus setelah itu, di sini Arif langsung keluar dari ruangan HRD dengan wajah shock. Lalu dia papasan nih sama Mas Eko. Dan Mas Eko cuma ngerespon kayak gini. Udah tahu kan Rif jawabannya? Ngedenger itu Arif cuma memandang Mas Eko yang seolah mereka hanya saling merespon dengan tatap-tatapan mata. Sejak itu Dinda udah gak muncul lagi. Kira-kira sudah 2 hari sejak Arif mencari kebenarannya. Dan kebetulan Arif juga lagi ngambil cuti untuk pulang kampung menemui ibunya karena dia udah lama gak pulang. Setelah 2 hari Arif cuti tadi dan dia gak ketemu Dinda lagi, setelah itu kan Arif masuk kerja. Di sana Arif tidak membicarakan kejadian yang dialaminya kepada karyawan yang lain, selain kepada Mas Eko yang waktu itu aja. Selain itu juga HRD juga ngelarang. Lagian juga Arif nggak mau ngebuat karyawan yang lain itu resah dan dia mikir kayak ya udahlah biarkan hidup Dinda tenang di alamnya. Dia nggak mau di sini ngebuka aibnya si Dinda. Nah, sampai suatu ketika di sini Arif harus lembur sampai malam. Karena kemarin kan dia habis ambil cuti, jadi kerjaannya itu pasti menumpuk. Dan saat dia masih fokus dengan kerjaannya, tiba-tiba meja di sampingnya Arif ini, atau yang kemarin itu jadi mejanya Dinda, itu ada suara perempuan dan ngomong gini, Mas sekarang udah tahu ya kebenarannya. Arif yang ngedenger itu kaget, terus dia jawab sambil nahan ketakutan, tapi berusaha lah pasti ya ditutupin. Terus Arif ini ngejawab, Din, maaf ya, walaupun kemarin aku terima cinta kamu, itu nggak mungkin dengan kondisi kita yang kayak sekarang. Maaf ya, Din. Terus Dinda jawab sambil senyum tipis, tapi aku nggak mau di sini sendiri lagi, Mas. Aku nggak mau ditolak lagi. Arif dengan menahan ketakutannya ngejawab omongan Dinda. Kamu harus ikhlas, Din. Kita nggak mungkin bisa bersama karena kita udah beda alam. Setelah itu Dinda jawab, bisa kok Mas, kita bisa sama-sama di sini. Mas bisa di sini sama aku. Di sini pas ngomong gitu, Dinda sambil senyum tipis dengan mata tajam yang masih ngeliatin si Arif. Sampai di situ Arif cuma diem dan nggak ngejawab lagi pernyataan Dinda karena dia tahu pasti nggak akan selesai perdebatan itu. Ya udah dia ngelanjutin kerjaannya supaya cepat selesai dan cepat pulang aja pada malam itu. Lalu keesokan harinya, saat hari masih pagi, kantor itu dikejutkan dengan adanya seorang karyawan yang meninggal dunia dengan posisi duduk dan kepalanya itu yang tertidur di atas meja dengan kondisi komputer yang masih menyala. Jadi posisinya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan kalian tahu siapa? Ternyata
Arif ditemukan meninggal dunia sejak tadi malam saat sedang lembur karena terkena serangan jantung. Posisi Arif ini meninggal dunia itu di posisinya di meja kerjanya, ya kayak gini tadi. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini beneran kan omongannya Dinda. Dinda ngewujudin keinginannya. Dia nggak mau sendiri lagi dan dia nggak mau ditolak lagi sama laki-laki yang dia suka. Akhirnya, Arif beneran nemenin dia di situ. Oke teman-teman, ceritanya udah selesai. Jadi gimana kalau kalian di posisi Arif disukain sama seseorang? Orangnya perhatian, orangnya baik, tapi ternyata dia bukan manusia lagi. Jadi, kalau misal di sekeliling kita itu ada orang yang terlalu tahu kehidupan kita, mending dicari tahu dulu dia itu manusia atau makhluk lain. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!